Teman-teman, pernahkah kita berpikir tentang mengapa terjadi tanda kutip ya pertengkaran antara mereka yang jadi rakyat dan pejabat belakangan ini? Ya, kita sama-sama tahu bagaimana sekarang banyak orang mulai berani untuk speak up, menyampaikan pemikirannya, aspirasinya melalui media sosial. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat baik untuk pertumbuhan negeri ini menjadi atau memiliki pemerintahan yang lebih transparan, peduli, dan juga rakyat yang semakin kritis, sehingga syarat-syarat untuk kita sampai pada Indonesia Emas 2045 itu bisa terpenuhi di situ. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika orang yang memiliki sebuah kekuatan merasa tidak lagi memerlukan akal orang lain untuk dipahami, sehingga yang muncul adalah kerap kali soal ego, dan itu sering mendominasi. Akibatnya bukan substansi dari aspirasi atau tagar yang coba diresapi, tetapi pembelaan diri yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi disampaikan kepada publik. Itu situasinya mirip seperti debat soal telur dan ayam, mana yang lebih dulu. Kalau pemerintah tidak berhenti memberi respon secara emosional atau kurang rasional atau kurang empati kepada rakyat, maka itulah yang akan terjadi. Namun, saya melihat bahwa ini era yang masyarakat sudah mulai tidak memiliki takut lagi, karena mereka menyuarakan hal-hal yang memang secara langsung menjadi fakta. Contoh viralnya lagu Bayar-Bayar-Bayar, yang sebagian orang melihat bahwa keinginan agar masyarakat membayar apa saja urusannya dengan hukum kepada polisi adalah perbuatan oknum. Sedangkan kata polisi dianggap oleh sebagian pihak sebagai institusi. Jadi lagu itu seperti merendahkan institusi. Itu adalah argumentasi dari mereka yang memiliki pandangan bahwa lagu itu tidak patut atau melewati batasan norma tertentu. Akan tetapi, masyarakat secara luas itu memandang bahwa itu adalah fakta. Ya, kita tidak bisa menghadirkan bukti, tetapi banyak orang kalau diminta untuk bercerita dan dia mau, pasti akan istilahnya berbagi pengalaman bahwa dirinya pernah itu dipaksa membayar atau membayar dengan terpaksa. Apakah karena dia dianggap melanggar lalu lintas dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini teman-teman, kita harus memahami dua hal. Pertama adalah soal akal, kedua adalah soal ego. Nah, ego inilah yang membuat semua data yang disajikan oleh akal berikut dengan argumennya seringkali tidak diterima dengan rasional. Oleh karena itu, orang yang menggunakan ego di dalam interaksi sosial cenderung akan mudah untuk emosional, mudah untuk menghakimi, dan seterusnya. Dia bahkan lupa untuk merespon data-data yang diberikan oleh akal. Seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ego itu buruk? Nanti dulu. Nah, dalam tinjauan tertentu, ego itu penting karena memiliki fungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang bertujuan melindungi diri seseorang. Jadi, satu sisi itu perlu, tetapi ketika ego bertemu dengan argumentasi dan data serta bukti dari akal, mestinya ego tidak maju. Tapi akal orang yang ada egonya maju, itulah yang ke depan, begitu. Nah, kalau itu terjadi, akan muncullah yang disebut dengan dialog. Nah, sahabat sekalian, jadi kita perlu untuk melihat ini secara menyeluruh agar kita nggak terseret arus ke sana kemari. Misalnya, contoh ya yang tadi kembali ke lagu Bayar-Bayar itu dikabarkan bahwa ada semacam dorongan agar pemilik lagu menarik, dan itu telah dia lakukan.
Akan tetapi karena lagu itu adalah fakta, maka masyarakat melihat sebuah keanehan. Mengapa itu terjadi? Nah, dalam konteks ini maka kita perlu menghidupkan akal sehat kita. Kenapa? Karena akal inilah yang akan membantu kita mampu berpikir secara kritis dan objektif, sehingga ia dapat memahami perspektif orang lain. Kalau itu terjadi, maka kita akan bisa berpikir secara jernih, adil di dalam melihat sesuatu, dan proporsional. Menurut teman-teman, apakah fenomena ini akan berakhir dengan upaya pihak yang punya kekuatan menggunakan akal? Dan apakah akal yang mungkin hari ini masih kuat di tengah-tengah masyarakat dapat terus bergerak menciptakan jalan baru untuk kebaikan rakyat dan pemerintah serta negara sekaligus? Ini yang penting untuk kita pikirkan.